بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Baik ayyuhal ikhwah, alhamdulillah kita telah membahas dua kaidah di dalam kitab Al-Qawaidul Arba dan telah disimpulkan dan kita jabarkan bahwa kaidah yang pertama menjelaskan tentang keadaan orang-orang musyrikin yang mereka benar di dalam tauhid ar-rububiyah namun mereka keliru di dalam tauhid al-uluhiyah. Sedangkan kaidah yang kedua yang kemarin kita jelaskan ini menjelaskan pokok ataupun sifat kesalahan orang-orang musyrikin di dalam tauhid ar-rububiyah, di dalam tauhid al-uluhiyah. Dan pada pertemuan kemarin telah kita sebutkan bahwa ada dua pendorong, dua perkara yang mendorong kaum musyrikin terjatuh ke dalam syirik di dalam bab al-uluhiyah. Nah, apa dua pendorong itu? Yang pertama, indak, mencari kedekatan, mendekatkan diri. Yang kedua, mencari asy-syafa'ah. Nah, kalau ditanya apa pokok kesalahan dan kekeliruan musyrikin di dalam al-uluhiyah, maka kita jawab dua pokok. Di dalam mencari al-qurbah, yang kedua meminta dan mencari syafaat. Faham ya? Ini dua pendorong yang menjerumuskan musyrikin ke dalam amalan-amalan syirik. Dan demikian pula dengan keadaan di zaman kita sekarang ini, sama keadaannya, gak ada beda, persis sekali. Yang paling berat dua hal, yaitu mencari al-qurbah, mendekatkan diri kepada Allah melalui perantara orang-orang yang telah mati. Yang kedua adalah mencari ataupun meminta syafaat kepada mereka. Baik ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan kemarin telah kita jelaskan masalah yang pertama, yaitu maksud al-qaidah adalah maksudul qaidah. Faham ya dengan maksud kaidah Syekh rahimahullah? Nah, kalau faham kita pindah ke masalah yang kedua. Al-mas'alatu tsaniyah, ma'na talabil qurbati wad dalilu ala butlanih. Makna mencari al-qurbah yaitu kedekatan, dan dalil atas kebatilannya, dalil akan kebatilan perbuatan tersebut. Baik, ini perhatikan baik-baik ayyuhal ikhwah. Di masalah yang pertama kita jelaskan dua pendorong yang menjerumuskan musyrikin ke dalam syirik. Yang pertama
adalah mencari al-qurbah. Nah, sekarang kita akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan mencari al-qurbah dan dalil batilnya perbuatan tersebut. Nah, diterangkan oleh para ulama yang dimaksud dengan mencari al-qurbah adalah seseorang berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mendapatkan posisi yang tinggi di sisi Allah melalui perantara orang-orang yang telah mati. Saya ulangi, seseorang berupaya untuk mendapatkan posisi yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla dengan cara atau melalui perantara orang-orang yang telah mati. Ya, ini makna mencari al-qurbah. Bisa difahami ya? Seseorang datang ke kuburan, dia minta kepada penghuni kubur supaya ditinggikan derajatnya, supaya diterima amalannya, supaya diberikan keberkahan umurnya. Dia tidak minta langsung sama Allah, namun melalui perantara itu. Minta melalui perantara Rasul, minta melalui perantara Abu Bakar, Umar, Uthman wa Ali dan yang lainnya. Ini namanya mencari al-qurbah. Baik. Dan telah kita jelaskan bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang batil, syirik. Dalilnya mana? Dalilnya apa yang telah kita terangkan kemarin. Dalilnya adalah apa yang telah kita sebutkan kemarin. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat yang ketiga. Allah mengatakan walladzina ittakhadhu min dunihi awliya, dan orang-orang musyrikin yang mereka menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong. Saya ulangi, orang-orang musyrikin yang mereka menjadikan selain Allah Azza wa Jalla penolong-penolong. Mereka mengatakan ketika ditegur, ketika diingatkan perbuatan mereka itu, mereka mengatakan mana abuduhum, kami tidak beribadah kepada orang-orang soleh yang telah mati itu, illa melainkan liyuqarribuna ilallahi zulfa, melainkan supaya orang-orang soleh itu mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Nah, dari sini saja sudah jelas kebatilannya. Mereka sendiri yang mensifati perbuatan mereka itu datang ke kuburan, minta kepada Allah melalui perantara orang soleh. Mereka sudah jelaskan sendiri perbuatan mereka itu adalah ibadah. Apa kata Allah? Ma na'buduhum, kami enggak beribadah kepada orang soleh ini melainkan supaya mereka mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah mengatakan innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Allah berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yahkumu bainahum, akan menghukumi nanti di antara mereka. Kapan ini? Di hari kiamat kelak. Allah akan berikan hukum kepada mereka.
dari perkara yang mereka berselisih di dalamnya. Nanti Allah akan sebutkan kebatilan perbuatan mereka itu. Lalu Allah tutup ayatnya, dan ini akhir ayat ini paling jelas menerangkan kebatilan perbuatan mereka mencari kedekatan melalui perantara orang saleh. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang berdusta. Ya, siapa yang dimaksud dengan berdusta di sini? Musyrikin. Apa kedustaan mereka? Kedustaan mereka itu adalah mereka mengatakan kami enggak beribadah kepada mereka ini. Hanya saja orang soleh ini untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Ini kedustaan. Lalu Allah mengatakan kafar. Ya, Allah sifati mereka itu sebagai dengan, atau Allah sifati mereka itu dengan kekufuran atas perbuatan mereka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla melalui perantara orang-orang saleh. Sampai di sini bisa difahami ayyuhal ikhwah? Faham ya? Faham arah yang diinginkan oleh Syekh rahimahullah? Indak ya Khalil? Fahimta? Faham ya? Nah, nanti sebelum kita lanjutkan, saya ingin simpulkan kembali. Baik, selesai kita dari masalah yang kedua. Masalah yang ketiga adalah makna talabis syafa'ah wad dalil ala butlani. Makna mencari syafa'ah dan dalil atas kebatilan perbuatan mereka. Dalil atas kebatilan perbuatan mereka tersebut. Baik, perhatikan ayyuhal ikhwah, diterangkan oleh para ulama bahwa yang dimaksud dengan mencari asy-syafa'ah ya adalah, atau saya terangkan secara bahasa, syafa'ah itu secara bahasa artinya adalah lawan dari ganjil. Apa itu lawan dari ganjil? Julaibi, indah. Nah, lawan dari ganjil itu apa? Genap. Iya. Lawan dari ganjil itu genap. Jadi kalau ada seseorang dia bersendirian, dia ganjil, dia sendiri, dia butuh syafa'ah. Paham ya? Butuh syafa'ah. Sehingga dia mencari orang yang menemaninya, orang yang membantunya, sehingga menjadi genap. Nah, ini syafa'ah secara bahasa. Bisa difahami ya? Nah, ya, tolong itu ada paket. Nah, adapun secara istilah syariat, asy-syafa'ah itu adalah at-tawassutu lil ghair at-tawassutu lil ghair li jalbil manafi' wa daf'i al-madarrah.
Asy-syafa'ah itu adalah at-tawassutu lil ghair, menjadi penengah untuk orang lain di dalam meraih manfaat dan menolak bahaya atau kemudaratan. Paham? Gak paham? Jadi penengah dia, membantu seseorang. Ya, menjadi penengah untuk seseorang di dalam mendapatkan manfaat dan menolak kemudaratan. Itu syafa'ah namanya. Saya kasih contoh. Seseorang dia datang di yaumul qiyamah dengan kekurangan misalnya. Ya, ada kekurangan-kekurangan sehingga dia butuh seseorang yang membantunya. Butuh seseorang membantunya yang akan memberikan syafaat untuknya sehingga ia mendapatkan apa? Kesempurnaan. Paham maksudnya? Bisa dipahami? Tawassut lil ghair, menjadi penengah, membantu seseorang di dalam meraih manfaat dan menolak madarrah. Bisa difahami tidak? Arti syafa'ah itu? Paham? Mana ihsan? Apa syafa'ah ihsan? Iya. Antum tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang akan memberikan syafa'ah. Beliau adalah orang yang akan memberikan syafa'ah kelak di yaumul qiyamah. Beliau yang akan memberikan syafa'ah sehingga manusia di hari itu bisa disegerakan hisab oleh Allah Azza wa Jalla. Dengan syafaat Nabi, dengan bantuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sahbihi wasallam. Assalamualaikum. Barakallahu fiik ya akhi. Capek salat malam apa? Baik. Nah, kita katakan Asy-Syaikh menyebutkan bahwa perbuatan orang-orang musyrikin, mereka meminta syafaat kepada selain Allah Azza wa Jalla, itu adalah perbuatan batil, perbuatan syirik. Dalilnya apa? Dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, di dalam surah Yunus ayat yang ke-18. Allah berfirman, wa ya'buduna min dunillah. Coba lihat, langsung Allah awali ayatnya dengan menegaskan dan menjelaskan kebatilan amalan mereka. Kata Allah, wa ya'buduna min dunillah, mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Kepada siapa mereka menyembah? Kepada sesuatu yang tidak memberikan madarat dan tidak pula bisa memberikan manfaat kepada mereka. Yang dimaksud siapa? Orang-orang soleh itu yang mereka ibadahi. Mereka beribadah, hakikatnya mereka beribadah. Walaupun mereka beralasan, kami enggak beribadah, cuma minta syafaat aja. Paham tidak? Kami minta syafaat aja sama orang soleh itu, enggak beribadah. Tapi Allah dengan tegas mengatakan apa? Wa ya'buduna min dunillah. Mereka itu beribadah kepada selain Allah, ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum.
kepada sesuatu yang tidak bisa memberikan madarat dan tidak pula manfaat untuk mereka. Wa yaquluna, lalu orang-orang musyrikin itu mengatakan, apa kata mereka? Allah hikayatkan di dalam ayat, wa yaquluna haula syufa'auna indallah. Mereka orang-orang saleh yang kami minta itu, mereka adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba lihat. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Qul atunabbi'una Allaha bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard. Wahai Nabi Muhammad, katakan kepada mereka, apakah kalian ingin memberitahu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di langit dan di bumi? Apa ada yang tidak diketahui oleh Allah? Ada yang tidak diketahui oleh Allah di langit dan di bumi? Ada? Tidak ada. Sehingga Allah sebutkan ini sebagai bentuk kelancangan mereka ini. Ya, kalian wahai musyrikin, apakah ingin kalian memberitahukan kepada Allah sesuatu yang Allah tidak tahu di langit dan di bumi? Sesuatu yang enggak mungkin. Enggak mungkin Allah tidak tahu. Sehingga ketika mereka beralasan, diingatkan mereka oleh Rasul, diingatkan mereka oleh para sahabat, jangan kalian berbuat kesyirikan. Jangan kalian sembah selain Allah. Mereka mengatakan, kami enggak menyembah. Kami cuma menjadikan mereka ini sebagai pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah Azza wa Jalla. Allah katakan ini perbuatan syirik. Mereka mengatakan ini bukan syirik. Apakah kalian ingin beritahu kepada Allah sesuatu yang Allah tidak tahu? Tidak mungkin Allah tidak tahu. Lalu Allah akhiri ayatnya sebagai bentuk bantahan yang sangat tegas dan menunjukkan batilnya perbuatan mereka meminta syafaat kepada selain Allah. Allah mengatakan subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci dan maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala dari apa yang mereka persekutukan. Faham tidak ini maksudnya? Faham? Bisa difahami tidak? Kurang. Kok bengong antum? Taib. Ketika dijelasin, disimak. Jangan pikirannya itu melayang-layang. Nah, baik. Perhatikan ayyuhal ikhwah, tadi saya sebutkan bahwa kita ini sedang menjelaskan tentang makna talabis syafa'ah. Makna mencari dan meminta syafaat kepada selain Allah dan batilnya perbuatan itu. Dan telah kita jelaskan bahwa yang namanya syafa'ah itu adalah membantu seseorang, ya, mencari bantuan kepada seseorang untuk mendapatkan manfaat dan menolak madarrah. Sebagaimana perbuatan kaum musyrikin yang mereka beralasan dengan hal tersebut. Dan Allah Azza wa Jalla menyebutkan batilnya perbuatan mereka itu batil. Perbuatan mereka itu adalah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Allah katakan wa ya'buduna min dunillah. Ini yang pertama. Allah katakan mereka beribadah kepada selain Allah ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mereka meminta syafaat kepada selain Allah. Ya. Wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Dan mereka mengatakan bahwa orang-orang soleh itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah mengatakan qul atunabbi'unallaha, apakah kalian ingin memberitahukan kepada Allah sesuatu yang Allah tidak tahu? Apa yang ada di langit dan di bumi? Mustahil kan? Mustahil sekali Allah tidak tahu.
Iya, Allah mengakhiri ayatnya, Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Saya sebutkan kemarin ada dua bentuk kebatilan perbuatan mereka mencari syafaat dari sisi kepada selain Allah Azza wa Jal di dalam ayat ini. Apa yang pertama? Sisi pendalilannya. Ya Ilham, biar nggak ngantuk. Taib. Yang pertama Allah katakan wa ya'buduna min dunillah ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka itu beribadah kepada selain Allah. Oh, kami enggak beribadah, kami cuma minta syafaat aja. Kamu katakan enggak, bukan syirik. Allah mengatakan apa? Syirik. Paham tidak? Iya. Mereka beralasan kami enggak melakukan kesyirikan. Cuma kami jadikan orang ini sebagai pemberi syafaat kepada kami. Iya, engkau mengatakan bukan syirik, tapi Allah dengan tegas mengatakan apa? Wa ya'buduna min dunillah. Mereka itu melakukan perbuatan syirik kepada Allah Azza wa Jal, menyembah selain Allah. Ini pertama. Yang kedua, sisi pendalilannya batilnya perbuatan mereka itu. Apa yang kedua? Indak. Wa yaqulun haula syufa'auna indallah. Anta huna wala fi. Baik. Yang kedua, gempar. Ya gimana lagi? Ya gempar, anta huna wala fi rih anta. Sedang terbang kemana tuh? Britania? Barakallah fiik. Hafid. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Apa yang mereka lakukan dari mempersekutukan Allah? Mereka menjadikan orang soleh itu sebagai pemberi syafaat kepada mereka. Ini dua sisi pendalilan saya sebutkan kemarin. Iya apa ya? Iya ya? Nggak ada jawaban lain. Iya. Paham tidak? Paham ya? Perlu diulang lagi? Saya ulang lagi dari awal. Nah, saya ingin simpulkan dua kaidah sebelum saya baca. Kita sudah bahas dua kaidah. Kaidah yang pertama, ya, menjelaskan tentang kekeliruan orang-orang musyrikin di dalam bab apa? Di dalam bab apa? Di dalam tauhid apa? Al-uluhiyah. Kita jelaskan bahwa musyrikin benar di dalam ar-rububiyah, tapi keliru di dalam apa? Uluhiyah. Paham? Paham ya? Musyrikin mengakui Allah yang menciptakan, mengatur, memberi rezeki dan sebagainya. Tapi mereka keliru di dalam tauhid al-uluhiyah. Itu kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua itu menjelaskan ya, sisi kesalahan mereka itu di mana di dalam al-uluhiyah. Paham tidak? Kita terangkan dua hal, dua pendorong yang membuat mereka itu jatuh di dalam tauhid ar-rububiyah. Yang pertama apa? Apa yang pertama? Apa yang pertama? Nah, barakallahu fiik. Tak paham. Mencari kedekatan kepada Allah Azza wa Jalla melalui perantara orang saleh. Yang kedua, indah. Apa? Meminta ataupun mencari asy-syafa'ah.
Saya ulangi sekali lagi. Kaidah yang pertama itu menjelaskan kepada kita ayyuhal ikhwah bahwa kaum musyrikin mereka tepat dan benar di dalam tauhid ar-rububiyah. Benar tidak? Benar. Karena mereka mengakui Allah yang menciptakan, mengatur dan sebagainya. Namun mereka keliru di dalam tauhid apa? Al-uluhiyah. Itu penjelasan tauhid yang tidak penjelasan tentang kaidah yang pertama. Sedangkan kaidah yang kedua itu menjelaskan tentang di mana kekeliruan mereka di dalam al-uluhiyah. Faham tidak? Faham? Iya. Dan kita sebutkan kekeliruan orang musyrikin di dalam al-uluhiyah itu ada dua. Yang pertama apa? Mencari kedekatan kepada Allah melalui perantara orang saleh. Yang keduanya apa? Meminta syafaah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Faham tidak ini? Faham ya? Ini sudah mentok dah ini. Nah, ini kalau nggak paham suruh lari dari sini sampai stadion balik lagi. Paham ya? Nah, sekali lagi saya ingatkan. Kaidah yang pertama menjelaskan kepada kita bahwa kaum musyrikin itu mereka benar di dalam ar-rububiyah. Namun keliru di dalam tauhid al-uluhiyah. Makanya enggak memasukkan mereka ke dalam Islam. Sedangkan kaidah yang kedua itu pembahasannya menjelaskan dari sisi mana mereka salah di dalam tauhid uluhiyah. Apanya yang salah? Paham ya? Salah mereka di dalam uluhiyah itu apa? Di mana? Kita telah terangkan dan Syekh menyebutkan dua hal. Yang pertama mereka keliru di dalam al-uluhiyah, di dalam mencari al-qurba. Yang kedua di dalam mencari asy-syafa'ah. Faham ya? Baik. Naqra, kita baca sedikit lagi. Qala Syekh rahimahullahu ta'ala. Ya. Perhatikan ini pembahasan yang beliau sebutkan. Ini sebenarnya tidak ada kaitannya dengan kaidah kita. Namun karena beliau sudah menyinggung tentang permasalahan syafa'ah, sehingga beliau menjelaskan kepada kita tentang syafa'ah dan jenis-jenis asy-syafa'ah. Baik. Wa qala Syekh rahimahullahu ta'ala, wasyafa'atu syafa'atani. Syafaat itu ada dua macam. Syafaat itu ada dua macam. Makanya di sini beliau melihat di diktat yang ada di sini dibuat kesimpulan yang keempat apa? Aqsam asy-syafa'ah, jenis-jenis syafaat. Dapat ya? Nah kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wasyafa'atu syafa'atani. Syafaat terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, syafa'atun manfiyah. Pertama adalah syafa'ah manfiyah. Nanti beliau akan terangkan apa itu syafa'ah manfiyah. Yang kedua adalah syafa'atun muthbatah. Syafaat yang ditetapkan. Yang pertama adalah syafaat manfiyah. Yang kedua adalah syafaat muthbatah, yang ditetapkan. Nah, dibaca muthbata ataupun muthbitah, boleh. Baik. Nah sekarang baru beliau terangkan fasyafa'atul manfiyah ma kanat tutlabu min ghairillahi fima la yaqdiru alaihi illallah. Perhatikan, Syekh ingin jelaskan kepada kita
Apa itu asy-syafa'atul manfiyah? Syafaat yang dinafikan. Beliau mengatakan syafaat al-manfiyah adalah ma kanat tutlabu min ghairillah, yaitu syafaat yang diminta dari selain Allah subhanahu wa ta'ala fima la yaqdiru alaihi illallah, di dalam hal-hal yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu namanya syafaah manfiyah. Nah, sekarang saya ingin tanya, orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah ataupun musyrikin di zaman kita sekarang, mereka datang ke kuburan minta syafaat kepada penghuni kubur. Manfiyah atau muthbatah itu? Safwan? Manfiyah. Kenapa dikatakan manfiyah? Karena dia minta kepada selain Allah. Baik, saya ulangi sekali lagi. Syafaah al-manfiyah itu adalah syafaah yang diminta dari selain Allah subhanahu wa ta'ala, dari perkara yang tidak memampuinya kecuali Allah. Itu namanya asy-syafa'ah al-manfiyah. Nah, terkait tentang asy-syafa'ah al-manfiyah ini, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kata Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu, berinfaklah kalian, mimma razaqnakum, dari rizki yang kami rizkikan kepada kalian, min qabli an ya'tiya yaumun, sebelum datang kepada kalian suatu hari, la bay'un, di mana pada hari itu tidak ada lagi jual beli, ya, wala khullatun, dan tidak ada lagi al-khullah, ya, wala syafa'ah, dan tidak ada lagi asy-syafa'ah, wal kafiruna humudz zalimun, dan orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang berbuat zalim. Nah, ini dalil yang menerangkan tentang syafa'ah al-manfiyah, menunjukkan bahwa syafa'ah itu adalah milik Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau mau minta syafa'ah, minta sama Allah. Datang nanti hari kiamat, ya, gak ada syafa'ah kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada syafa'ah kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga menunjukkan kebatilan seseorang yang meminta ataupun mencari syafaat dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu beliau mengatakan, ya antum jangan ambil pusing ya, pembahasan syafaat nanti ada babnya. Kita akan terangkan di dalam kitab Kashfus Syubhat insyaallah dan kitab Tauhid. Ini karena beliau sudah singgung masalah syafaat tadi, beliau sebutkan sedikit. Qala wasyafa'atul muthbatah, adapun syafaah yang ditetapkan itu adalah allati tutlabu minallah, yaitu syafaat yang diminta kepada atau dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa dibedakan ya? Syafaat yang ditetapkan itu apa? Syafaat yang diminta dari siapa? Dari Allah tabaraka wa ta'ala. Qala Syekh wa syafi' mukramun bisyafa'ah.
orang yang memberi syafaat, pemberi syafaat, ya, mukramun bisyafa'ah, adalah seseorang yang dimuliakan dengan syafa'ah. Ya. Wal masyfu'u lahu, sementara al masyfu' lahu, hendak ya gempar. Apa itu al masyfu' lahu? Antum lagi dijelasin matanya kemana? Kemarin pernah Ana jelasin ya, ada sebuah kisah ya. Ada. Nanti ingatkan saya ya, di akhir dars saya jelaskan. Iya. Wal masyfu'u lahu, dan orang yang menerima syafaat adalah man radhiyallahu qawlahu wa amalahu ba'dal idzin, adalah siapa yang Allah ridhai ucapan dan amalannya setelah izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih, tidak ada yang mampu memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dengan izinnya. Saya simpulkan bahwa syafaat itu harus ada di dalamnya dua syarat. Yang pertama, idzullah bisyafi'. Yang pertama adalah izin Allah Subhanahu wa ta'ala untuk siapa? Syafi'. Siapa syafi'? Pemberi syafaat. Harus ada izin Allah. Ini pertama. Kalau nggak ada izin Allah, nggak bisa beri syafaat itu. Siapa misalnya ingin memberikan syafaat? Nabi SAW, sampai beliau bersujud di hadapan Allah. Lalu Allah katakan, ya Muhammad irfa' ra'sak. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Sal tu'ta, mintalah niscaya engkau telah diberi. Isfa' tusyaffa', berilah syafaat, sesungguhnya engkau telah diberikan izin untuk mensyafaat. Ini syarat pertama. Harus ada izin dari Allah Azza wa Jalla untuk siapa? Yang memberi syafaat. Ya. Saya kasih contoh misalnya. Seorang anak yang menghafal Al-Quran. Ya, dia akan menjadi pemberi syafaat untuk kedua orang tuanya di yaumul qiyamah. Kalau dia nggak ada izin dari Allah di yaumul qiyamah mensyafaati orang tuanya, apakah bisa dia beri syafaat? Bisa? Bisa. Harus ada izin dari Allah. Yang kedua adalah ridha Allah lil masyfu' lah. Yang kedua harus ada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk penerima syafaat. Harus ada ridha. Kalau Allah nggak ridhoi, tidak mungkin bisa diberikan syafaat. Paham? Dan Syekh telah menjelaskan bahwa orang yang akan diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, penerima syafaat yang akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu siapa? Ya, orang-orang yang Allah ridhoi ucapan dan amalannya. Paham? Orang-orang yang Allah ridhoi ucapannya dan Allah ridhoi pula amalannya. Kira-kira Allah ridho tidak kalau ucapan kita, amalan kita penuh dengan kesyirikan? Tidak mungkin Allah ridhoi. Paham ya maksud saya? Lebih detail lagi nanti kita akan terangkan pada babnya nanti di dalam bab asy-syafa'ah. Intinya dua izin, dua syarat ini. Izin Allah untuk orang yang memberi syafaat. Yang kedua, izin Allah Subhanahu wa ta'ala untuk penerima syafaat. Dan tidak ada yang
Tidak mungkin didapati syafaat tersebut kecuali siapa yang Allah Subhanahu wa taala ridhai ucapan dan amalannya. Ucapannya diridhai oleh Allah. Ya, ucapannya selalu di atas ilmu baik. Kemudian amalannya juga selalu berada di atas tauhid, di atas amal saleh, tidak sembarangan. Faham ya? Nah, ini pembahasan di dalam kaidah yang kedua, dan besok insyaallah saya tanya apa kesimpulan dari kaidah pertama dan kedua. Allahu a'lam bissawab. Tadi ada kisah mau saya sebutkan ya. Nah. Baik ayyuhal ikhwah, tentunya di dalam belajar itu memusatkan perhatian itu penting sekali. Antum kalau belajar, apa yang antum pikirkan dari sesuatu yang di luar dars itu dijauhi sejauh-jauh. Karena itu akan menyebabkan apa? Gagal faham. Kadang sudah perhatian aja ndak faham, apalagi gak perhatian. Jadi disebutkan kepada kami sebuah kisah. Ada beberapa ikhwan di Yaman, mereka belajar di bawah pohon. Belajar di bawah pohon, jadi suasana yang lebih santai, nyaman. Mungkin sudah jenuh dengan belajar di dalam ruangan. Suatu hari mereka belajar di luar. Dan pelajarannya itu adalah pelajaran bahasa Arab. Syekhnya lagi menjelaskan bahasa Arab. Tiba-tiba ada seorang badui. Tahu badui ya? Orang Arab gunung. Badui. Arab gunung. Iya. Dia melewati di belakang ikhwan kita yang sedang belajar itu. Dia lewat sambil membawa keledai. Bawa keledai. Jadi ikhwan yang lagi belajar ini, pusat perhatiannya itu bukan lagi ke gurunya. Lihat. Keledai lewat, dia lihat. Entah apa yang dipikirkan. Jadi gurunya sibuk sendiri menjelaskan kada wa kada, kada wa kada. Murid-muridnya udah lihat ke belakang. Ada orang bawa keledai. Badui. Tiba-tiba badui itu dengan bahasanya yang masih polos, bahasa Arabnya yang masih murni, ya, langsung dia katakan, ma antum sadiqin, kalian ini tidak jujur, katanya. Ya, ini pembahasan tentang ma yang mengamalkan amal laisa. Paham ya? Dia antum akan lewati. Jadi kata badui ini, ma antum sadiqin, kalian tuh nggak jujur. Ketika dikatakan kalian nggak jujur, langsung semua menghadap ke gurunya lagi. Ya, kena teguran sama badui. Ya, jadi syahidnya ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Perhatian, kalau belajar itu perhatian. Ya, kalau nggak perhatian, kadang perhatian aja nggak masuk, apalagi nggak perhatian. Nah, barakallahu fikum. Naktafi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.